Jadi kemana lokasinya Al-Muhajirin, jalurnya, ini kita posisi di Jomin ini, ya, pertigaan Jomin. Kalau kalian pernah dengar, ini pertigaan Jomin. Nah, di sini lokasinya. Ya, di situ, arah Cirebon ya. Jadi startnya dari sini. Kita ikut ke sana, ke Al-Muhajirin, ikut keseruan kita perjalanan, ya. Sampai jumpa nanti di Al-Muhajirin. Kalian nanti bisa ikut melihat bagaimana jalur ke Masjid Al-Muhajirin. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jamaah sekalian, kita akan bergerak untuk menuju Al-Muhajirin dari Simpang Jomin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Sabuk pengaman dipasang dulu. Oke, sip. Nah, dari pertigaan Jomin, jamaah sekalian, teman-teman, kita belok kanan ya ke arah menuju Cirebon, ya, ke arah Cirebon. Tapi nggak sampai Cirebon, cuma deket situ doang, cuma arahnya. Ya, sorry nih, mungkin nggak sebagian ada terhalang ini ya sama setir. Oke. Oke, ya. Dari simpang tadi nanti kita akan ketemu namanya pertigaan Al-Falah. Ya, pertigaan Al-Falah. Kenapa disebut pertigaan Al-Falah? Karena di pertigaan itu ada sekolah ya, sekolah sanawiyah, namanya Sanawiyah Al-Falah. Nah, nanti ketemu jalur pertigaan itu, kita ambil kiri, belok kiri ya. Ini sudah masuk jalan Pantura. Dari pertigaan tadi ya, simpang Jomin, sampai nanti kita ketemu pertigaan Al-Falah tadi itu, jaraknya ada 1 kilo ya, kira-kira 1 kilo ya. Ya, jadi ada berapa tanda ya. Nanti pertigaan pertama Plang, itu ada arah di situ Kecamatan Kota Baru. Jadi lokasi kita itu, masjid kita, Masjid Al-Muhajirin itu dekat, lokasinya arah ke Kecamatan Kota Baru. Ya. Terus yang kedua, tandanya ada Alfamart di pojok situ, dan seberangnya itu SD Pangula Selatan. Ya. Nah, ini kita akan belok kiri ya, teman-teman sekalian, para jamaah. Nah, ambil kiri sini ya. Ya. Sudah masuk jalannya ya. Dari sini ada 500 meter sampai ke lokasi masjid. Lokasi masjid kita itu berada di kompleks ya, PMI 2 namanya, Pondok Mekar Indah 2, Dusun Cariu Barat, Desa Pangulah Utara, Kecamatan Kota Baru, Karawang. Nah, ini kita sedang berjalan ya menuju jalur itu ya. Masih perjalanan. Jadi jalan yang kita lalui ini sudah ramai ya, para jamaah, teman-teman sekalian, hidup sekali. Sudah dicor, jalannya bagus ya, semua tidak ada kendala. Jadi jaraknya itu dekat sekali sebetulnya dari tadi Jomin maupun dari kota Cikampek ya. Kalau dari pusat kota, lokasi kita ini jaraknya ya sekitar 40 kiloan lah.
ya 40 kilo. Karena posisi kita itu kalau dari pusat kota itu arahnya ke timur ya. Kebetulan ini sudah menginjak waktu asyar ya. Kalian nanti udah sampai di masjid, kita sholat berjamaah dulu ya. Terdengar suara azan di masjid yang kita lalui, masjid tetangga kita, Masjid Al-Huda. Ya, ini jalannya udah bagus. Ya, saya nggak bisa nunjukin karena nggak ada alat apa namanya, tongsi apa, tripod atau apa, nggak pakai ya teman-teman, maklum. Nah, kita udah masuk tandanya di depan, jadi dari jalur yang tadi lewat pertigaan itu, di depan itu ada Indomaret lagi. Posisi kita masuk ya, posisi kita masuk di perumahan. Masjid Al-Muhajirin terletak di Kecamatan Kota Baru. Lokasi masjid dari Ibu Kota Karawang terletak 26,3 km tenggara ibu kota. Masjid ini adalah masjid besar di Kecamatan Kota Baru. Luas wilayah Kecamatan Kota Baru adalah 9.442 km persegi. Kalau dilihat dari agama dan kepercayaan masyarakatnya, pemeluk Islam sejumlah 128.784 orang. Untuk Katolik 144, Protestan 129, lainnya sekitar 60 warga. Lokasi Masjid Besar Al-Muhajirin ini sangat strategis, bisa ditempuh dari pertigaan Jomin, posisi arah Cikampek yang mau ke Cirebon, atau dari kecamatan atau dari Pasar Cikampek yang bisa diakses melalui angkutan motor. Jarak dari pertigaan Pasar Cikampek itu sekitar 3 kilo atau 4 kilo. Kemudian kalau dilihat dari sarana ibadah di Kecamatan Kota Baru, jumlah masjid ada 102 buah, langgar 59, musola 112 unit. Sementara kalau dari lembaga keagamaan dan pendidikan, untuk RA 24, TPQ 34, Madrasah Ibtidaiyah 6 sekolah, MDA DTA 55, MTS ada 2, Majelis Taklim 178, dan Ponpes 22 buah. Kondisi keagamaan di lingkungan Kota Baru cukup kondusif, sehingga terlihat dari kegiatan pengajian dan majelis taklim yang cukup memadai. Kemudian kalau dilihat dari profil Masjid Al-Muhajirin itu sendiri, terletak lokasinya di Perum PMI 2 RW 04 Dusun Cariu Barat, Desa Pangulah Utara, Kecamatan Kota Baru, Karawang. Masjid Besar Al-Muhajirin ini sedang proses peralihan dari Masjid Jami. Jadi statusnya saat ini masih menjadi Masjid Jami, tapi sedang ditunjuk, sedang dalam proses untuk menjadi Masjid Besar
di Kota Baru. Karena kebetulan di lingkungan Kecamatan Kota Baru yang merupakan kecamatan pemekaran dari Cikampek, belum ada yang ditetapkan secara khusus sebagai masjid besar. Alhamdulillah, Masjid Al-Muhajirin sudah mendapatkan ID masjid yang sudah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Kemenag Kabupaten Karawang. Khotib imam dan jamaah dari Masjid Al-Muhajirin, khotibnya cukup banyak tersedia, ada sekitar 7, imamnya juga sekitar 7 orang. Alhamdulillah, data jamaah tetap Masjid Al-Muhajirin untuk sholat Jumat rata-rata sekitar 250 sampai 300 jamaah. Untuk rawatib khususnya maghrib itu 120 orang. Masjid yang berdiri tahun 2021 ini menempati areal tanah 900 meter persegi, luas bangunan sekitar 300 meter persegi. Status tanahnya merupakan fasum PMI 2 ini, tapi dikhususkan untuk masjid. Saat ini sedang proses pengurusan status ke pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Kondisi masjid itu sendiri, alhamdulillah, dari sisi sound system sudah tersedia cukup baik. Ada 4 sound system kapasitas 3000 MW dan 5 toa untuk keluar menyampaikan syiar agama dan azan pada 5 waktu sholat. Tersedia keranda mayat, juga petugas pengelola mayat jenazah yang sudah terlatih, baik itu untuk jenazah pria maupun jenazah perempuan. Perpustakaan tersedia dikelola oleh Remaja Masjid Al-Muhajirin dengan jumlah buku ada sekitar kurang lebih 100 judul buku. Dengan areal parkir yang cukup memadai sekitar 300-400 meter persegi, menampung jumlah motor yang cukup supaya motor aman ketika jamaah sedang sholat. Ruang kantor DKM tersedia 1 paket kursi, 2 meja tamu dan 1 komputer. Ruang DKM ini ditempati juga dengan ruang Baitul Mal Al-Muhajirin. Kalau dilihat dari prokes, di Masjid Al-Muhajirin tersedia tempat cuci tangan, juga sabun untuk cuci tangan, tersedia di titik cuci tangan dan tempat wudhu. Kemudian hand sanitizer tersedia di 3 titik. Masker juga selalu siap sedia jika ada jamaah yang membutuhkan. Tempat sholat, jarak tempat sholat sudah dilakukan dengan jarak minimal 1 meter. Kegiatan-kegiatan Masjid Al-Muhajirin bervariasi mulai dari kegiatan pengajian, kuliah subuh atau subuh berjamaah yang sudah dilaksanakan lebih dari 3 tahun dan selalu diikuti oleh jamaah di kisaran 50 sampai 80 jamaah. Kemudian kegiatan santunan anak yatim, kegiatan beras untuk santri, kegiatan bantuan untuk jompo selalu dilaksanakan secara rutin setiap tahun, bahkan lebih dalam 2 atau 3 kali dalam setahun. Terlebih Masjid Al-Muhajirin sudah memiliki Baitul Mal Muhajirin yang nanti akan ditunjukkan lagi profilnya karena program-programnya cukup banyak
untuk warga dan untuk lingkungan di sekitar Masjid Al-Muhajirin. Kami pun melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri, Idul Adha, alhamdulillah kemarin di lapang karena terkait COVID dan jumlah jamaah yang makin banyak di lapang kompleks PMI 2 menampung sekitar 600-700 jamaah. Kemudian pada saat kemarin kurban, alhamdulillah kurban mencapai 6 sapi, 34 ekor domba, dan kami punya inovasi yaitu alat perebahan yang membantu supaya sapi tidak nyaman saat rebah, dan nanti bisa ditunjukkan dalam video. Kegiatan kurma juga kegiatan pengajian setiap minggu 2 kali secara rutin, terutama fokus kepada tahsin Al-Quran dan kitab Safinah. Kegiatan anak-anak pengajian juga rutin dilaksanakan pada ba'da maghrib. Saat pandemi, kegiatan anak-anak di masjid pengajian lebih banyak diserahkan kepada keluarga dan atau para ustadz yang ada di rumah masing-masing. Kami juga punya program ekonomi, yaitu membantu warga yang membutuhkan dengan pinjaman 0%. Dan ini sudah bergulir 3 tahun. Sudah banyak warga yang mendapatkan manfaat dari kegiatan ini, sekitar 30-40 jamaah warga yang sangat membutuhkan dengan pinjaman 500.000 atau 1 juta tanpa bunga. Dan ini sangat membantu bagi para warga yang membutuhkan. Kami pun punya program juga, yaitu tabungan infak yang ada di warga. Ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Infak yang untuk masjid disimpan di rumah masing-masing untuk memudahkan jamaah atau warga yang ingin infak, dan pada hampir minimal 1 bulan sekali diambil oleh petugas. Pada saat COVID, kami menerapkan protokol, pengajian juga diusahakan mengundang imam atau penceramah dari lingkungan terdekat. Kegiatan-kegiatan tetap dilaksanakan untuk menjaga keimanan, menjaga semangat supaya dalam COVID ini yang merupakan musibah bisa ada. Pertama dari sisi kebersihan toilet, kami punya toilet yang relatif bersih, dibersihkan rutin ya, tidak kotor. Kemudian pria dan wanita juga dipisah, untuk wanita diberi tempat yang lebih tertutup. Kemudian untuk tempat sholat juga tersedia cukup luas. Untuk sound system tadi sudah disampaikan cukup memadai untuk kegiatan peribadatan. Kemudian kami juga menyediakan tempat mukena sama sarung yang diperuntukkan bagi jamaah yang kebetulan tidak membawa sarung atau tamu yang sedang hendak sholat di Masjid Al-Muhajirin. Hal yang menarik adalah fasilitas di lingkungan masjid kami sediakan wifi gratis 24 jam ya, dimaksudkan untuk membantu warga yang punya anak-anak sekolah untuk wifi pendidikan ataupun anak-anak yang beraktivitas di masjid untuk mendukung kegiatan belajar atau menambah pengetahuan. Kami memprotek passwordnya supaya bisa digunakan optimal untuk kegiatan hal-hal yang positif.
Kemudian ada CCTV untuk menjaga keamanan, memantau wilayah parkir, memantau kondisi aula di masjid maupun di dalam masjid untuk menjaga keamanan dan fasilitas yang ada di Masjidil Muhajirin. Untuk kegiatan menampung infak dari para jamaah, kami punya 3 kotak infak besar dan 1 kotak infak kecil. 3 kotak infak besar ini untuk kegiatan rutin kemasjidan, kemudian untuk kegiatan santunan anak yatim dan untuk kegiatan pembangunan. Untuk kotak kecil adalah infak untuk jamaah yang telah selesai dari toilet. Dari sisi imaroh, kegiatan rutin sholat rawatib setiap saat ditegakkan, pengajian rutin dilaksanakan baik ibu-ibu untuk anak-anak, kemudian kegiatan sholat gerhana baik gerhana matahari, gerhana bulan dilaksanakan. Pada saat Ramadan full pelaksanaan mulai dari sholat tarawih, kemudian khataman Quran, buka puasa bersama, i'tikaf bersama, zakat fitrah, dan kegiatan-kegiatan yang banyak lagi. Pada bulan Ramadan kami selalu menyelenggarakan pesantren anak-anak untuk lingkungan kita. Tidak kurang dari 100 sampai 150 orang anak-anak di lingkungan Masjidil Muhajirin mengikuti kegiatan ceramah. Kami pun pernah melakukan khitanan massal untuk anak-anak di lingkungan Masjidil Muhajirin dalam rangka memperingati bulan Muharram. Dari sisi idaroh, yaitu pengelolaan susunan kepengurusan dari Masjidil Muhajirin ini dikelola oleh para pengurus yang masih relatif muda, punya semangat yang tinggi, cukup kompak, dari mulai ketua, wakil ketua. Ada 3 wakil ketua, ada 3 sekretaris, ada 3 bendahara, kemudian ada bidang-bidang dari mulai bidang imarah, ada bidang untuk pembangunan, dan ada bidang untuk pengembangan organisasi. Dari sisi pembangunan kita punya khusus wakil ketua yang menangani pembangunan, juga timnya untuk memikirkan dan merancang masjid ini, fasilitasnya maupun untuk pembangunan masjid ke depan. Jadi semua lengkap, mulai dari pembangunannya, kemudian pengolahan masjidnya, maupun dari sisi peribadatan atau imarahnya. Semua lengkap, dan setiap saat kami melakukan rutin rapat untuk hal-hal yang dianggap penting, baik rapat internal di masjid maupun rapat dengan pihak aparat. Kami selalu melakukan rapat rutin dengan pihak aparat, khususnya RT RW, terkait masalah-masalah yang menyangkut kepentingan warga dan juga ada kepentingan dari sisi masjid. Masjid Al-Muhajirin dikembangkan untuk melayani jamaah dalam hal peribadatan dalam rangka untuk mencapai kualitas ibadah dan ketakwaan dari jamaah yang lebih baik. Juga layanan kesehatan, layanan sosial, ekonomi. Kita ingin bagaimana masjid ini bisa betul-betul memberi manfaat kepada jamaah. Masjid Al-Muhajirin, target kita ada di hati jamaah, khususnya lingkungan RW 04 PMI 2 Kota Baru. Jadi itulah visi dari Masjid Al-Muhajirin. Nanti kita akan mendengarkan profil dari Baitul Mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan dari DKM Al-Muhajirin
akan melakukan proyek transformasi Masjid Milenial dengan membentuk Baitul Mal Al Muhajirin. Transformasi adalah perubahan rupa, bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Milenial adalah konsep yang berpikir modern dan visioner untuk mengembangkan masjid dengan mengajak para remaja tampil di depan dan mendapatkan dukungan penuh dari orang tua. Tujuan dari Masjid Milenial yang pertama adalah menjadikan pelayanan umat banyak. Yang kedua, masjid menjadi dan memiliki banyak program dakwah, bantuan masjid, bantuan sosial kemanusiaan, bantuan santri, yatim, dan penghafal Al-Quran. Yang ketiga, menjadikan masjid sebagai penyalur manfaat program dan pelayan harian yang dinikmati secara terus-menerus oleh jamaah. Kunci dari pelayanan yang pertama, pengurus harus loyal di masjid. Yang kedua, pengurus menciptakan kepercayaan. Yang ketiga, warga banyak yang menjadi ormas. Ormas adalah orang masjid. Yang keempat, harus punya yiswaf yang banyak. Dan yang kelima, harus banyak jamaah ghaib. Yang dimaksud jamaah ghaib adalah jamaah yang di luar di sekitar masjid kita. Strategi pengelolaan yiswaf yang pertama, zakat, infak, sodakoh harus habis dan wakaf harus abadi. Konsep pengelolaan dan penyaluran untuk zakat untuk pemberdayaan masyarakat, infak untuk dakwah dan pendidikan, sodakoh untuk penanganan sosial kemanusiaan, dan wakaf untuk sarana prasarana. Sebagai distribusi, zakat untuk zakat 8 asnaf, infak diperuntukkan untuk infak dakwah dan masjid, infak pendidikan, dan infak umum. Sodakoh adalah sedekah fakir miskin dan kemanusiaan, wakaf untuk pembangunan, pengadaan, dan pengembangan. Berikutnya akan saya sampaikan strategi yiswaf yang ada di Al Muhajirin. Yang pertama, faktor internal, kita akan lakukan pendataan potensial zakat yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, kita akan optimalkan dengan program jamaah mandiri. Yang ketiga, keropak. Yang kelima, kita akan distribusikan kotak infak dan kita akan mengoptimalkan badan usaha milik masjid. Eksternal, strategi eksternal kita akan coba kembangkan lagi untuk merekrut para donatur tetap. Yang kedua, informasi via sosial media. Yang ketiga, proposal dan lain-lain. Insya Allah dengan konsep di atas dan yiswaf dikelola dengan profesional, masjid bisa menjadi makmur dan memberi pelayanan maksimal. Perlu kita ketahui, dengan kondisi sekarang ini DKM Al Muhajirin sudah kita bantu dari total warga 1045 warga. Di dalamnya ada 90% umat muslim, 10% non muslim. Yang perlu kita sampaikan, takmir adalah pelayanan. Pelayanan Masjid Milenial, 1. Masjid harus buka 24 jam. Yang kedua, mengurus mengajak anak muda. Yang ketiga, kas masjid tidak ditabung, tetapi harus langsung dimanfaatkan untuk banyak program. Yang keempat, keuangannya dikelola secara profesional oleh tenaga akuntan. Sholat Jumat disiapkan menu, ada yang namanya berkah Jumat
dan lain-lain. Yang keenam, masjid full internet gratis 24 jam. Yang ketujuh, majelis ilmu sangat banyak, tablik akbar, kajian Quran, kajian tauhid dan kajian ibadah dan lain-lain. Yang ketiga, kita akan coba ciptakan training life skill, entrepreneur, desain grafis, home industry, public speaking dan lain-lain. Yang kesembilan, jamaah semangat belajar Quran, tajwid, tahsin, tahfiz dan lain-lain. Yang selanjutnya, masjid akan berusaha menyiapkan beasiswa untuk ratusan santri. Kemudian, masjid mengambil tanggung jawab menyiapkan kebutuhan logistik yatim, yantim dan penghafal Quran. Yang berikutnya, masjid menyiapkan bantuan biaya kesehatan, biaya hidup duafa, rumah baru dan bantuan bencana dan yang lainnya. Insya Allah dengan berbagai konsep pelayanan yang kita sajikan di atas, kita sampaikan di atas, kita akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Untuk itu alhamdulillah Masjid Transformasi DKM Al Muhajirin sudah membentuk Baitul Mal yang kita bentuk tanggal 31 Januari 2021. Demikian akhir kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala nabiyillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Alhamdulillah pada siang hari ini Sabtu terakhir ini di Masjid Jami di Masjid Al Muhajirin PMI 2. Saya sebagai ketua TNI Kecamatan Kota Baru yang dalam hal ini menaungi beberapa masjid termasuk Masjid Al Muhajirin. Dan kalau saya perhatikan dan saya sudah tinggal sini, bahwasanya pengelolaan masjid ini luar biasa. Saya juga memenuhi standar itu. Makanya alhamdulillah salah satu masjid yang dipilih oleh Kementerian Agama Kecamatan ini Kaula untuk mengikuti lomba masjid sehat se-Kabupaten Karawang. Mudah-mudahan menjadi berkah buat semuanya, khususnya buat jamaah Masjid Al Muhajirin. Amin. Tentunya Pak didukung dengan kegiatan aktivitas peribadatan. Ya, bisa perhatikan alhamdulillah peribadatan di sini, kegiatan di sini, kalau saya lihat saat tinjau ya sudah aktif lah, mulai berjamaah salah subuhnya, kuliah subuhnya, sholat berjamaah yang lainnya, sampai juga pendidikannya, bahkan ada Baitul Mal sini, luar biasa ini. Jadi jarang sekali masjid ini mengadakan atau adanya Baitul Mal. Alhamdulillah Muhajirin ini luar biasa. Saya apresiasi sebagai ketua DNI Kota Baru. Mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi, lebih meningkat lagi dan sinergi, ya, dicontoh oleh masjid-masjid yang lainnya. Ya, ini luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk umat. Ya. Menyapa fasilitas di sini sudah memadai, ya. Halaman cukup, ya. Lalu aula juga sih nggak ada, insya Allah, ya. Majlis taklim, insya Allah ada. Kemudian apa? MCK saya yakin memenuhi syarat untuk ibadah. Kenapa? Kalau masjid bagus, MCK-nya kurang bagus itu jadi jelek semuanya. Insya Allah MCK bagus dan bisa memenuhi standar untuk masjid sebesar ini. Jadi insya Allah fasilitas ini sangat memenuhi standar sekelas masjid ini. Kemudian saran saya mudah-mudahan ke depan ya lebih sinergi lagi antara semua golongan. Artinya apa? Bersama pengurus lebih aktif lagi tentang untuk kepentingan umat. Ya, semuanya untuk umat, dari umat untuk umat, dari kita untuk kita semuanya. Ya, biarkan semuanya mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah semuanya mendapat keberkahan, bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat atas
terpilihnya ya Masjid Al-Muhajirin untuk diadakan perlombaan masjid sehat se-Kabupaten Karawang. Saya apresiasi luar biasa Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan secara nyata bahwa menjadikan yang cukup baik ya dari proses ya semua kegiatan yang ada di sehingga melihat kondisi kegiatan-kegiatan yang ada di DKI ini dan kita masih nasihat kita akan menandakan misalnya ada beban kemudian ada kegiatan-kegiatan rohani yang juga masjid dan fasilitas yang digunakan cukup sangat bersih dilihat dari yang ada di wilayah ini merupakan pengamanan asap kemudian juga bahan juga sangat bersih. Saran kami dari penyuluh atau nasional yang semoga kegiatan-kegiatan yang sudah berada terus memberikan inovasi baru dan kegiatan-kegiatan terutama kemanusiaan seakan-akan di samping itu tetap menjaga protokol kesehatan yang mana kesehatan juga harus kita pastikan agar pandemi ini berakhir dan tidak berjalan. Itu saja barangkali harapan kami ke depan. Mudah-mudahan para pengurus di DKI Muhajirin ini diberikan kekuatan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia bisa berjuang dengan tegas untuk menegakkan Islam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Safeni. Saya salah satu ustaz di Masjid Jami Al-Muhajirin. Saya diberikan tugas oleh Ketua DKM salah satu imam rawatib di Masjid Jami Al-Muhajirin dan salah satu pengajar di Masjid Jami Al-Muhajirin. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, di Masjid Jami Al-Muhajirin saat ini jamaah warga PMI 2 sangat kompak luar biasa. Itu pun taluput dipandu oleh Ketua DKM Masjid Jami Al-Muhajirin Bapak Haji Asep Effendi dan dibantu aparatur kepemerintahannya Bapak RW, Bapak RT dan sebagainya. Makanya di Masjid Jami Al-Muhajirin ini sangat kompak bersatu para asatidz, DKM dan umaroh memberikan contoh yang positif kepada warga dan jamaahnya. Makanya warga PMI 2 saat ini mudah-mudahan kedepannya lebih meningkat, berjamaah selalu kompak. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah atas bimbingan Ketua DKM yang saat ini dipegang oleh Haji Asep Effendi. Mungkin itu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adi Islam, sebagai Kepala Desa Desa Pamekaran.
ada satu masjid Al-Muhajirin di Sili perumahan PMI 2 yang kami ketahui alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan yang dampak positif juga, yaitu kegiatan subuh berjamaah, terus kegiatan Jumat berkah, dan hari kurban selalu berjalan dengan baik, dan itu pun karena kekompakan dari para jemaahnya itu sendiri. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan cukup lama dan kami ketahui. Mudah-mudahan kedepannya lebih meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan keagamaan agar menjadikan satu bekal buat semua warga perumahan Pondok Indah, khususnya rumahnya Pondok Utara. Selanjutnya kami dalam meningkatkan suatu kegiatan selanjutnya dan bisa menunjang lebih bagus lagi, tentunya bisa menuju ke proses pembangunan yang lebih bagus lagi, karena agar bisa menampung rumah yang lebih banyak lagi dan menimbulkan satu kemakmuran di tempat yaitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Mehmet Guzasmedi, Ketua RW 04 PMI untuk Masjid Al-Muhajirin. Saya menilai dari pengelolaan sudah bagus, kegiatan juga bervariasi. Sholat subuh berjamaah, program BMA, infak sedekah, santunan anak yatim, sunatan masal, dan lain-lain. Harapan saya supaya DKM Al-Muhajirin tetap kompak dan inovatif untuk kemajuan jemaah Forum PMI 2 RW04. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iem Anturiana sebagai Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin. Alhamdulillah dalam pengelolaan Masjid Jami Al-Muhajirin cukup baik dan dalam kegiatannya juga alhamdulillah bervariasi. Setiap ada Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan juga santunan anak yatim, juga tabungan kurban juga ada, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya, kegiatan ibu-ibu, pengajian rutin, pengajian subuh berjamaah, dan juga pengajian-pengajian remaja, pengajian-pengajian lainnya. Alhamdulillah semua kegiatan berjalan dengan lancar, dan juga fasilitasnya juga alhamdulillah cukup memadai, baik tempat beribadahnya, juga tempat wudhunya, MCK-nya juga alhamdulillah. Dan juga untuk kedepannya mudah-mudahan DKM Al-Muhajirin selamanya mudah-mudahan lebih meningkat lagi, lebih baik lagi. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tubimin sebagai tokoh masyarakat, alamat Blok D Raya 14, perumahan PM2. Saya sebagai warga dan ditokohkan oleh masyarakat dengan adanya masjid kami yaitu Al-Muhajirin dengan kegiatan yang sangat positif, lebih maju. Di antaranya yang kami sangat mengetahui kegiatan tersebut adalah di antaranya subuh berjamaah
yang sudah berjalan lama, kemudian sembahyang Idul Kurban, Idul Fitri yang dilaksanakan di lapangan sudah berjalan lama sampai terakhir Idul Adha kemarin. Kemudian kegiatan-kegiatan lain, santunan anak yatim, kegiatan remaja yang betul-betul maju dibandingkan masa-masa lalu. Saat ini benar-benar terasa. Kemudian ada pun kegiatan lain, diantaranya kurban, kemudian sunatan massal, walaupun itu mungkin tidak ada data, tapi sunatan massal pernah dilaksanakan. Kemudian yang lain-lain, BMA berjalan dengan betul-betul yang saya ketahui baik. Semuanya diarahkan khususnya untuk para remaja. Pengelolaan remaja sangat berarti untuk kemajuan atau kemakmuran Masjid Al-Muhajirin. Yang terakhir dari saya, saran kepada Bapak DKM, Ketua DKM, dan pengurusnya semuanya selalu menjaga kekompakan, kemudian ada kegiatan dengan musyawarah yang baik sehingga tidak ada penilaian yang miring. Dan saat ini sudah sangat benar, kalau bisa memang pertahankan dan tingkatkan lebih baik. Demikian